Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Redi Saputra, NIM 2021107 sebagai moderator, dan rekan saya yaitu Margareta Tri Oktaviani, NIM 2021025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangannya. Materi-materinya adalah yaitu membahas mengenai pasar modal di Indonesia, lalu mekanisme perdagangan, hubungan investor dan pialak, indeks pasar saham, dan yang terakhir yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Memasuki materi yang pertama yaitu pasar modal di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606-KMK.01-2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon 1, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tugas-tugas BPPAM LK yaitu membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Selanjutnya, emiten. Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi atau yang disering disebut bond, dan pembeliannya adalah masyarakat umum. Emiten sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu emiten saham dan emiten obligasi. Emiten saham yaitu menjual saham melalui penawaran umum, baik penawaran umum perdana kepada investor publik atau penawaran kepada pemegang saham yang ada dalam kurung, maupun penawaran saham berikutnya. Lalu emiten obligasi yaitu menjual obligasi melalui penawaran umum, baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Lalu selanjutnya kita memasuki tabel. Di sini ada tabel emisi saham di pasar modal Indonesia. Kita bisa melihat pada tahun 1977 emiten per tahunnya yaitu 1 dan kumulatifnya yaitu 1. Nilai rupiahnya per tahun adalah 1787,5 dan kumulatifnya adalah 1787,5. Dan pada tahun 1978 emiten per tahunnya yaitu adalah 0 dan kumulatifnya adalah 1, di mana nilai per tahunnya adalah 0,0 dan nilai kumulatifnya adalah 1787,5. Lalu ke tabel emisi obligasi di pasar modal Indonesia, di mana tahun 1983 obligasi efektifnya ada 7 dan emiten per tahunnya ada 3, kumulatifnya ada 3, nilai rupiahnya per tahun yaitu 154.718,0 dan kumulatifnya yaitu 154,718,0. Lalu ada bursa efek. Setelah melakukan penawaran umum, emiten dapat mencatatkan saham atau obligasinya di bursa efek di bursa efek saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang lainnya diperdagangkan antar investor.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengidentifikasikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Lalu ada Self Regulatory Organization atau yang sering disebut SRO. Self Regulatory Organization adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Saat ini SRO terdiri dari 3 pihak, yaitu Bursa Efek atau BEI, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. BEI merupakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan order jual dan order beli anggota bursa efek yang tercatat di bursa, di mana pelaksanaan order-order tersebut dilakukan oleh anggota bursa dengan tujuan memperdagangkan efek tersebut baik untuk kepentingan nasabahnya maupun kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan anggota bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari berbagai perantara pedagang efek dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa. Lalu ada Lembaga Clearing dan Penjaminan LKP. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan pinjaman transaksi bursa agar terlaksananya secara teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam hanya satu, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KVI). Lalu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam hanya satu, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lalu ada perusahaan efek. Pada bulan April 2006, ada sebanyak 167 perusahaan efek di pasar modal Indonesia. Dari 167 perusahaan sekuritas itu, 123 darinya menjadi anggota bursa, sedangkan 44 darinya tidak menjadi anggota nasional maupun perusahaan patungan dengan perusahaan asing. Perusahaan efek adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan 3 kegiatan, yaitu yang pertama penjamin emisi efek, kedua perantara pedagang efek, dan yang ketiga manajer investasi. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. 5 lembaga penunjang pasar modal berikut ini merupakan lembaga yang menyediakan kegiatan yang membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat. Yang pertama yaitu Biro Administrasi Efek, kedua Kustodiam, ketiga Wali Amanat, keempat Penasihat Investasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu Pemeringkat Efek. Selanjutnya yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal mempunyai tanggung jawab terutama dalam membantu emiten dalam proses emisinya. Pada bulan April tahun 2006, Bapepam mendaftar lebih dari 500 akuntan publik, hampir 1.000 notaris, lebih dari 850 konsultan hukum, dan 160 penilai. Selanjutnya yaitu investor. Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan ke dalam investor perseorangan atau investor institusional,
Investor perseorangan mewakili dirinya sendiri dan dari berbagai profesi seperti karyawan, perusahaan atau pengusaha, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan contoh investor institusional adalah asuransi, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki materi mekanisme perdagangan. Mekanisme perdagangan di pasar perdana. Di pasar perdana, saham atau obligasi untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. Proses penjualan saham atau obligasi yang pertama ini bisa disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Setelah melakukan penawaran efek di pasar perdana, kebanyakan perusahaan mencatat efek tersebut, saham atau obligasi, di pasar sekunder agar dapat diperdagangkan antar investor. Oke, baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Margareta Tri Oktaviani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan investor dan pialang atau broker. Satu cara untuk berinvestasi adalah calon investor membuka sebuah rekening atau akun pada suatu perantara pedagang efek. Rekening ini disebut dengan trading account. Jadi sebelum calon investor berinvestasi, harus membuka sebuah rekening terlebih dahulu. Calon investor akan diminta untuk memberikan informasi seputar dirinya dan menandatangani suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban calon investor dan perusahaan efeknya. Kemudian calon investor memberikan uang tunai dan perintah bagaimana uang tersebut diinvestasikan. Di sini pialang dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada full service broker, yang kedua deep discount broker, yang ketiga ada discount broker. Yang pertama full service broker. Pialang ini menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service broker bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan investor. Jadi full service ini menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Yang kedua ada deep discount. Pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Yang ketiga ada diskon broker. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya. Diskon broker menawarkan bimbingan investasi yang lebih banyak dibanding deep discount broker dan biaya komisi yang lebih rendah dibanding full service broker. Nah, dari ketiga jenis pialang, manakah yang sebaiknya dipilih? Nah, ini tergantung pada berapa banyak layanan dan saran yang dibutuhkan dan diinginkan investor. Tugas pialang memang memberikan rekomendasi yang seharusnya juga dirumuskan secara hati-hati. Namun, rekomendasi beli atau jual yang diberikan oleh pialang tetaplah investor yang menanggung resikonya. Selanjutnya mengenai margin. Pengertian pembelian margin merupakan pembelian sekuritas secara tunai maupun sebagian tunai dan sebagian pinjaman dari pialang. Ketika investor membeli sekuritas secara kredit, sebagian dana adalah miliknya sendiri dan sisanya adalah pinjaman. Banyaknya dana yang dimiliki investor disebut margin dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Contoh, seorang investor menggunakan uangnya sendiri 80 juta dan meminjam 20 juta dari pialangnya untuk membeli saham. Jumlah investasi adalah 100 juta.
80 tambah dengan 20. Maka margin adalah 80 juta, yaitu uang sendiri, dibagi dengan 100 juta, yaitu jumlah investasi. Jumlahnya yaitu 0,80 atau 80%. Selanjutnya mengenai short sales. Short sales adalah transaksi jual beli saham di mana seorang investor tidak memiliki untuk melakukan transaksi tersebut. Ini merupakan suatu teknik perdagangan saham yang kerap dilakukan oleh investor dengan tingkat risiko kerugian cukup tinggi. Bagaimana investor melakukan short sales? Investor meminjam saham dari pialangnya dan kemudian investor tersebut menjualnya. Di waktu tertentu di masa mendatang, investor tersebut akan membeli saham dalam jumlah lembar yang sama dipinjamnya untuk mengembalikannya. Berikut ini contoh mengenai short sales. Bapak Roni melakukan short sale 100.000 lembar saham UUOO pada harga 300 per lembar. Pak Roni menerima 30 juta dari penjualannya. 1 bulan kemudian saham diperdagangkan pada harga 20 per lembar. Pak Roni selanjutnya membeli 100.000 lembar pada harga 200 atau senilai 20 juta dan mengembalikannya pada pialangnya untuk menutup short position. Dalam hal ini, Pak Roni memperoleh keuntungan sebesar 10 juta karena menerima 30 juta dan membayar 20 juta. Sebuah kearifan di pasar modal mengatakan bahwa untuk menghasilkan keuntungan adalah dengan membeli ketika harga rendah, menjual ketika harga tinggi. Dengan short sales, investor membalik urutannya, yaitu menjual ketika harga tinggi, membeli ketika harga rendah. Investor dengan long position akan diuntungkan dari kenaikan harga, sedangkan investor dengan short position akan diuntungkan dari penurunan harga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai indeks pasar saham. Pengertian indeks pasar saham merupakan informasi mengenai kinerja pasar saham, seringkali diringkas dalam suatu indeks. Indeks harga saham gabungan menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Masing-masing pasar modal memiliki indeks yang dibentuk berdasarkan saham-saham yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan indeks harga. Indeks harga saham lainnya yaitu yang pertama ada indeks Kompas 100, kedua indeks sektoral, yang ketiga Jakarta Islamic Index, yang keempat indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Selanjutnya perhitungan indeks harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek merupakan indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar. Sebagai contoh, di BEI hanya ada 2 saham dengan harga dan jumlah lembar saham beredar pada 2 hari berbeda sebagai berikut, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2008 dan 30 Agustus 2008. Nah, di sini ada 2 saham. Yang pertama ada saham FFFF, yang kedua ada saham JJJJ. Nah, di sini dari 2 tanggal ini harganya berbeda. Pada tanggal 29 Agustus, saham FFF dengan harga 100, lembar saham 2000. Saham JJJ 50, lembar saham 100. Pada tanggal 30 Agustus, harga saham FFF itu 110, lembar saham 2000. Saham JJJ pada tanggal 30 Agustus, harga 45, lembar saham 1000.
Indeks-indeks di BEI dikeluarkan pertama kali pada tanggal mulai yang disebut hari dasar dengan nilai dasar 100. Anggap pada contoh ini, hari dasarnya adalah 29 Agustus 2008. Maka indeks harga saham pada hari itu 29 Agustus 2008 adalah 100. Hari-hari selanjutnya misalnya 30 Agustus 2008, indeks bobot nilai pasar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Sigma dalam kurung HJ LJ dibagi atau per indeks HJ LJ. Kemudian dikali 100. Perhitungannya sebagai berikut. 110 indeks 30 Agustus yaitu dalam kurung 110 itu diambil dari harga saham FFF pada tanggal 30 Agustus dikali dengan lembar saham yaitu 2000 ditambah 45 itu diambil dari saham JJJ pada tanggal 30 Agustus 2008 dikali dengan lembar saham 1000 dibagi dengan 100 diambil dari 20 dari saham FFF pada tanggal 29 Agustus 2008 dikali dengan lembar saham 2000 ditambah 50 dari harga saham JJJ pada tanggal 29 Agustus dikali dengan lembar saham 1000 dikali 100 yaitu total indeks pada tanggal 30 Agustus 2008 yaitu 106. Selanjutnya perkembangan pasar modal di Indonesia. Kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Di sini sudah diterangkan, dijelaskan bahwa kronologi kemudian perkembangan bursa efek di Indonesia dari tahun 1912 sampai 2007. Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk oleh Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Desember 1912. Berikut ini perkembangannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk data yang terakhir dari sini itu 2007 yaitu penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BES ke Bursa Efek Jakarta BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berikut ini perkembangannya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.